Pengajian kita pagi hari ini adalah pengajian Ma'rifatullah yang ketiga, ya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal sifat keperkasaan Allah, Jalalullah. Baik, sama-sama kita baca basmalah untuk supaya kita dapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu, yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد النور الذاتي وسر السار في جميع الأسماء والصفات. Baik, Bapak Ibu yang makan Allah, sebelumnya kita sudah hantarkan mengenai sifat Kamalullah, kesempurnaan Allah, intinya ada pada Al-Hadid ayat 3 dan surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Nah, ini sekarang sebelum masuk ke mengenal Allah dari sisi jalal, keagungannya, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca surat Al-Hadid yang ke-4 ya, yang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Bukan 6 hari ya, 6 masa. Lalu ia bersemayam terhadap arasy, ia mengetahui apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui, Maha melihat apa yang kamu lakukan. Baik, Bapak Ibu, salah satu sifat dari kesempurnaan Allah, kemudian ada lagi namanya sifat Jalalillah, adalah Allah Maha berkuasa. Ya. Jadi kalau ingin melihat Allah itu Maha hebat, maka yang kita lihat adalah segala sesuatu yang hebat darinya. Maka dimulailah nama Allah yang paling kuat itu adalah Al-Qadir. Ya. Dan ini sifatnya adalah kudrah. Kita sering mendengar istilah kudrah iradah. Kudrat iradat. Kudrah berarti yang maha memiliki sifat kuasa. Maka yang maha berkuasa disebut Qadir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan terhadap kita semua. Dan kata Qadir itu juga berarti yang telah menakar apapun dari kita. Maka orang-orang seperti kita harus memahami surat Al-Qamar ayat 49 ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, tadi surat Al-Hadid yang saya bacakan itu berbicara tentang penciptaan. Dengan apa Allah mencipta? Dengan kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah itu sebenarnya unlimited. Ya, tidak ada batasnya. Tapi ketika Allah menciptakan kita, Allah telah memberikan takaran dan ukuran. Termasuk tadi Pak Mas cerita tentang umur, ya. Cerita tentang
jatah kita hidup di bumi. Begitu juga semua hal yang kita perlukan di bumi, itu namanya qadar. Jadi mirip-mirip dengan kata kudrah. Jadi kudrah, kebesaran, kekuatan, kehebatan Allah itu ketika diberikan kepada kita, maka Allah memberikan sebuah ukuran. Inilah yang dikatakan dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu khalaqnahu biqadar. Kami menciptakannya dengan kadar yang tepat. Ya, dengan kadar yang tepat. Nah, inilah salah satu bentuk dari keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu coba bayangkan ya, pesawat kalau oleng dikit bisa jatuh. Tetapi pesawat alam semesta yang bernama planet-planet ini, dari dulu alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat kita ini, itu tidak pernah bertabrakan. Tidak akan pernah tabrakan. Jika manusia semua memahami ini, maka orang-orang tidak akan pernah iri dengki kepada siapapun. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kadar masing-masing. Berdasarkan kudrah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suami tidak akan pernah memakan jatah istrinya. Istri tidak akan pernah mengambil kadar dari suaminya. Inilah hebatnya kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu saking hebatnya, dalam surah Al-Qamar itu, di ayat setelahnya, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Urusan kami, perintah kami, itu cuma sekejap saja Allah kalau mau. Mirip-mirip seperti kita menggerakkan mata, ya, memejam mata, membuka lagi. Kalamhim bil basar. Sekejap saja. Jadi Allah jika mau berkehendak sesuatu, maka cukup dengan lamhin bil basar. Dengan tatapan Allah yang sekejap itu, maka selesailah semua masalah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini yang kita sebut kudrah, ya. Dan iradah, dilanjut. Iradah kehendak Allah. Bapak Ibu, ada hal yang jarang dibahas orang. Kudrah iradah Allah itu, kehendak Allah iradah, kekuasaan Allah kudrah, itu kaitannya adalah dengan takdir. Jadi takdir kita hidup, kita makan apa hari ini, kita menghidup udara bagaimana hari ini, sehat sakit bagaimana hari ini, apakah kita hari ini masih hidup atau tidak, umur kita terakhir kapan, semuanya itu adalah kudrah iradah Allah berkaitan dengan takdir. Ya. Jadi ini kudrah iradah. Tapi jangan lupa, Allah itu mempunyai sisi lain. Takdir itu kan limit bagi kita. Tapi Allah kan tidak ada limitnya. Karena Allah tidak ada limitnya, maka kudrah iradah itu Allah berlakukan bagi makhluk, tapi tidak berlaku bagi dirinya. Yang berlaku bagi diri Allah adalah sifat jaiz. Ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa Allah itu tidak boleh ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Disitulah ada celah takdir bisa dirubah. Kalau kita datang kepada Allah dengan unlimitnya Allah. Tapi kalau kita membawa kudrah iradah, nanti babnya takdir di bawahnya apa nanti? Taat, maksiat. Jadi takdir kita dua aja Bapak Ibu. Taat, maksiat, hidup, mati, sehat, sakit, senang, susah. Itu aja takdir. Dua pasang. Jadi takdir akan lebih-lebih dari situ. Ya. Hidup, mati, sehat, sakit, susah, senang. Udah dua itu aja. Dan itu sudah ada takarannya. Taat, maksiat. Sebenarnya,
orang susah, orang senang, orang taat, orang maksiat, itu hampir sama, semuanya takdir. Ada orang yang dengan nikmat materi, dia bisa syukur. Ada yang dengan kesusahan, dia bisa sabar. Ada orang yang dengan nikmat materi, dia menjadi kufur. Ada yang kemudian dengan kesusahan itu dia menjadi ingkar kepada Allah dan suudzon kepada Allah. Sama. Ada orang yang dengan taatnya dia merasa sok suci. Hanya dengan pilihan-pilihan, kecenderungan mazhab, aliran, pemikiran, kecenderungan politik, orang-orang merasa dirinya suci. Ya. Ada orang yang dengan maksiatnya dia berprasangka pada Allah. Kenapa saya terjebak maksiat lagi? Sebaliknya, ada orang yang dengan taat dia tambah rendah hati, yang jika terjebak dalam maksiat dia merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tergantung. Maka jika Allah dengan keperkasaannya, kemudian Allah memberikan kudrah iradahnya kepada kita dalam bentuk takdir, tetap saja cara menimba di dalam kolbu ini harus dengan cara yang Nabi ajarkan. Cara yang Nabi ajarkan seperti tadi. Ya. Jika takdirnya hari ini kita baik, ya kita syukur. Jika tidak, ya kita bersabar. Gitu. Jika takdirnya hari ini kita taat, kita tidak merasa sok suci, jika takdirnya hari ini kita terjebak maksiat, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berprasangka kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, kemudian setelah disebutkan kudrah iradah, kalau kita belajar sifat 20, ya, ada sifat lain, sama basar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, ayat-ayatnya sudah sangat banyak gitu ya, termasuk di dalam surat Al-Hadid yang sebelumnya. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Ya. Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Yang kita lakukan itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang mana yang Allah pandang? Allah mengetahui semua, tapi yang Allah pandang yang mana? Yang batin. Maka disebutkan Allah Ta'ala ya, dalam hadis Nabi, yanzuru ila qulubikum. Allah memandangnya ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu sholat tadi malam 11 rakaat, secara kudrah iradah, secara takdir, Bapak Ibu dapat pahala. Tapi secara basar, secara keperkasaan Allah dari sisi memandang, Allah hanya memandang kalbu. Kalbunya tadi sholat itu kualitasnya apa? Gitu. Tapi secara hitung-hitungan pahala, itu pahalanya besar. Khusyuk nggak khusyuk itu lain cerita. Kita ngaji begini, itu Allah senang sekali. Karena Allah kemudian melihat, wow, hambaku ingin mengenalku. Ini analog prioritinya. Jangankan Allah, kita aja kalau ada orang ingin mengenal kita, kita senang. Itu sebabnya hari ini ada sosial media, orang punya Instagram, punya Facebook. Ketika diposting ada yang like, ada yang suka, ada yang komentar, ada orang yang cari-cari tentang kita, kita senang. Nah, ini sifat yang disebut sifat narsis. Dan yang maha narsis itu Allah. Narsis itu ingin dipuji. Dan Allah mengatakan tentang dirinya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb alam semesta, pencipta alam semesta. Ini kalau diterjemah maknanya apa? Allah yang segala pujian hanya milik Allah. Berarti Allah itu maha narsis sebenarnya. Hamba seperti kita nggak boleh terlalu narsis. Narsis itu sedikit saja. Ya, tidak boleh kita terlalu ingin menjadi fokusnya alam, fokusnya teman. Kita kan merasa diri kita penting.
Itu sebabnya orang-orang kemudian dia tersinggung ketika tidak dihargai. Dia merasa tidak nyaman kalau tidak diperhatikan, tidak disapa. Nah, itu sebenarnya bagian dari kita kepercik dari salah satu sifat-sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dianggap hebat sama orang lain. Nah, Allah yang basir, Allah yang maha memandang, Allah yang maha mendengar. Yang Allah dengarkan itu rintihan kolbu. Yang Allah dengarkan itu apa yang kita lafazkan dalam kolbu kita. Yang Allah lihat itu apa yang kita gerakkan dari dalam kolbu. Itu sebabnya selama bertahun-tahun kita kajian hikam biasanya diiringi dengan zikrullah. Harapannya Bapak Ibu supaya kolbu kita sibuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya Allah, ridhonya Allah ketika Allah memandang setiap akhir malam, itu Bapak Ibu lagi zikir menyebut namanya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah gitu ya. Itu Allah girang sekali, Allah sangat bahagia sekali. Ya, Allah ridho, radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap mereka. Lalu setelah memahami 4 sifat, ya, mulai dari kudrah, iradah, kemudian sama basar yang maha mendengar, maha melihat. Lalu semua itu ternyata sifat dari yang maha hidup. Jadi yang berkehendak itu hidup nggak? Iya. Yang maha melihat itu hidup nggak? Iya. Maka salah satu sifat keperkasaan Allah adalah Al-Hayy. Inilah makna dari Al-Baqarah ayat 255 dan Ali Imran ayat 2. Ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita coba buka yang Ali Imran-nya ya. Alif Lam Mim. Allah kemudian menyebut dirinya dengan nama Allah ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hayat. Yang maha hidup. Hidup kita bersumber darinya. Yang maha qayyum, yang maha mengurusi, mengatur makhluk-makhluknya. Jadi kita tadi bangun itu Bapak Ibu, dua sifat inilah yang Allah gunakan. Allah kembalikan sifat hayat kita, kemudian Allah kembalikan hak-hak kita. Itulah qayyum. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu, Allah ketika memberikan hak seorang hamba, itu makhluk terdekat di sampingnya aja tidak bisa mengambil hak dia. Suami nggak akan pernah mengambil hak istri. Istri tidak akan pernah mengambil hak suami. Apalagi tetangga dengan tetangga, teman kerja dengan teman kerja. Ya nggak ada tumpang tindih di sini. Meskipun kayaknya dunia itu kayak kredit, tapi tidak akan pernah terjadi orang mengambil hak orang lain di sisi Allah. Ya. Jadi ketika ada orang iri, lalu ingin nyerobot pemberian Allah kepada orang lain, dia telah berprasangka kepada Allah yang maha hidup. Nah, ini makna dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, coba lihat di sini. Dia, Allah Subhanahu wa taala, menyebut dirinya dengan nama Allah. Jadi Allah menyebut nama dirinya dengan kata Allah. Allah. Ya. Berarti nama itu Dia yang memberikan nama itu kepada dirinya. Itu sebabnya kita berzikir Allah, Allah dalam kalbu. Supaya Dia yang punya nama itu senang. Namanya disebut-sebut di hati hambanya. Nah, ciri-ciri sang kekasih itu sering menyebut nama kekasihnya. Nah, lalu coba di belakang. La ilaha illahu. Huwa itu salah satu dari nama Allah. Dulu orang-orang ahli kitab itu zikirnya Yahu. Yahu. Ahli kitab yang bahasa Arab ya. Kalau ahli kitab yang bahasa Ibrani, Yahweh. Yahweh atau Hashem. Kayak gitu mereka berzikir. Jadi huwa artinya dia. Dia itu maknanya apa? Nah, ini saya mau share juga Bapak Ibu. Apa arti dia? Huwa. Huwa dalam bahasa Arab artinya dia yang tidak terlintas dalam pikiran kita, dia yang tidak dapat dibayangkan,
Dia yang maha sempurna, maha perkasa, keperkasaannya tidak ada batasnya. Inilah lebih kurang makna huwa. Ya. Makanya salah satu zikir yang diajarkan ulama dari dulu, itu zikir hu Allah. Dan itu boleh, bukan bid'ah. Ya. Yang membid'ahkan mungkin belum nyampe persoalan ini kepada beliau. Bapak Ibu yang mulakan Allah, lalu ada sifat apa setelah itu? Ya? Sifat setelah itu, sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kalam. Allah berkalam. Ya. Kalau dalam surat Yasin itu, Allah jika berkehendak, ya, maka Allah kemudian mengatakan kun. Ya. Mengatakan kun, hendaklah terjadi, hendaklah menjadi ada, maka dia menjadi ada. Ya. Kun fayakun. Maka semua dari takdir tadi, semua dari kehendak tadi, Bapak Ibu, ini kuncinya ada dalam kalam Allah. Dalam surat Yasin ayat 82 itu, innama amruh, sesungguhnya perintahnya, kalamnya, idza arada syai'an, jika beriradah, berkehendak dengan kudrah iradahnya, ayyakula lahu kun fayakun, bahwa ia berkata kepada objek itu dengan kata kun, hendaklah engkau menjadi ada, fayakun, lalu dia menjadi ada. Ya, innama amruhu idza arada syai'an. Jadi ayat ini mencakup semua sifat keperkasaan Allah. Ya. Arada kata iradah, kudrah iradah di situ ada. Lalu di situ tentu yang punya kudrah iradah itu dia maha hidup. Lalu dia mempunyai kalam. Kun fayakun. Bapak Ibu dan kalau Allah, jadi Allah itu berkalam kepada makhluk. Apa kalamnya? Kun. Nah, kun secara bahasa Arab itu artinya kana yakunu, hendaklah menjadi ada. Maka makhluk itu ada dalam genggamannya. Jadi dengan sekejap Allah akan berkata kun, dan mudah sekali kalau orang Arab ngomong kun itu gampang. Nah, jadi kata ini digunakan, dipakai oleh Allah menunjukkan mudah sekali bagi Allah jika berkehendak sesuatu. Kun fayakun. Maka berhati-hatilah dengan kalam ilahi, kalam Allah SWT. Kalam itu jika turun dalam kolbu seorang wali Allah, itu wali kalau ngomong A, B, C, D, jadi. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, saya bertemu 80-an, 70-an ulama di Madinah, idza aqsama 'ala Allah la abarrahu. Jika orang-orang ini bersumpah menyebut nama Allah, apa yang mereka mau pasti Allah wujudkan. Jadi kalam Allah ini kadang-kadang dititipkan nurnya pada orang-orang yang tertentu. Siapa orang itu? Inilah yang disebut wali Allah. Orang yang mengenal kesempurnaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Nah, orang ini karena tahu, maka kalamnya dipinjam oleh Allah, sehingga jika dia berkalam, kalamnya terjadi. Inilah yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, nah, jika diringkas, ya, apa itu sifat keperkasaan Allah? Sifat keperkasaan Allah dengan kita mengenal sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat ma'nawi yang ada pada diri Allah, pada zat Allah SWT. Nah, jika kita mengenal ini, maka disitulah kita akan mengenal ukuran takdir kita, tapi di situ juga kita mengenal bahwa Allah tiada batas, Allah tiada yang mengaturnya, dan semua itu cukup dengan satu kalamnya, kun, maka terjadilah semua. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, itu sebabnya jangan pernah berkalam buruk terhadap diri sendiri, karena nanti malaikat mengaminkannya. Nabi mengatakan, jika engkau sakit atau berkunjung ke orang sakit, maka faliyakul khairan. Maka katakanlah yang baik-baik. Faliyakulu khairan. Ya, maka katakanlah yang baik-baik. Kenapa? Karena ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kamu. Hati-hati. Jangan pernah mengeluh lalu kemudian mengutuk diri sendiri. Ya, saya mengenal seseorang,
dia tengkar dengan pasangannya lalu mengatakan, kamu kalau begini, saya akan sakit begini, begini, begini. Benar, semua sakit yang dia sebutkan itu terjadi dalam beberapa bulan setelah dia ngomong. Ya. Nah, semoga kalau kita pernah berkalam itu dulu, tebus dengan sholawat kepada Nabi. Karena hamba Allah yang mempunyai hak tidak terbatas, itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu Pak Mas. Jadi ringkasan dari keperkasaan Allah itu ada dalam sifat ma'ani. Nah, inilah yang inti-inti dari sifat 20 dari satu sisi yang saya sharing kepada Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ya, inilah yang diajarkan dulu oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang diajarkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh, dan imam-imam yang lain. Oke, saya kembalikan ke Pak Mas. Kalau ada ya, diskusi, pertanyaan, tafadhol, ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mungkin kalau ada yang ditanyakan atau ingin memperjelas barangkali, dipersilakan di unmute saja yang mic yang di kiri bawah, kemudian langsung ngomong. Silakan Bapak Ibu. Saya lihat siapa nih. Langsung bersuara atau ngacung? Pak Sanusi barangkali? Belum. Pak Zen? Ngomonglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mardelis. Silakan. Belum. Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waktu Ustaz menyampaikan tadi bahwa setelah Allah menjadikan bumi dan langit ini, Allah bersemayam di aras. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang dibaca ataupun didapatkan di waktu yang lain, bahwa yang pertama tadi itu Allah bersemayam di aras. Yang kedua, Allah ada di mana-mana. Yang ketiga, Allah sepertiga akhir malam itu turun ke langit bumi. Nah, bagaimana penjelasannya untuk sampai clear itu, Ustaz? Iya, bagus Pak Dokter. Nah, ini perlu juga kita ingatkan bahwa kalimat yang ada di dalam surat tadi, surat Al-Hadid tadi, sumastawa al-ars, lalu bersemayam terhadap aras. Kata bersemayam, jadi di sini ada perbedaan antara ahli ilmu akidah dengan ahli ilmu kolbu. Ahli ilmu akidah itu debatnya apa? Memaknai kata istawa. Muncullah perdebatan istawa itu artinya duduk atau berkuasa. Nah, muncullah kemudian kalam-kalam perdebatan antara sekarang yang Bapak Ibu kenal itu Salafi dengan akidah Ahlus Sunnah yang Asy'ariyah. Jadi ada Salafi berkeyakinan Allah duduk di atas aras, benar-benar di atas dan benar-benar duduk. Tapi duduknya hanya Allah yang tahu. Itu kelompok Salafi. Sedangkan ada kelompok akidah Ahlus Sunnah yang Asy'ariyah mengatakan, oh itu tidak boleh dimaknai, serahkan saja maknanya kepada Allah. Nah, kita nggak akan masuk ke perdebatan itu karena membuat kita memikirkan zat Allah. Lalu apa yang kita pahami? Masih ingat di pengantar sebelumnya Bapak Ibu yang melakukan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah jisim, bukanlah benda. Karena Allah bukan benda, maka jika disebut Allah bersemayam di atas aras, itu bukan berarti menempati. Karena sifat menempati hanya ada pada benda. Allah bukan benda. Oke. Jika disebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir, bagi ahli kolbu nggak ada masalah. Kenapa? Allah bukan benda kok. Bagi ahli kolbu, kalimat itu, Allah turun sepertiga malam terakhir, artinya Allah mendekat kepada hambanya dengan
dengan kedekatan yang sangat dekat sekali. Nah, itu di situ ada keperkasaan Allah. Nah, coba kita kalau zikir pada siang hari, itu beda syahdunya dengan zikir di akhir malam. Padahal Allah nggak berubah-ubah, Allah begitu-gitu aja. Allah siang malam sama, nggak beda. Allah nggak berubah-ubah. Allah nggak berpindah-pindah, karena berpindah berubah itu sifat makhluk, sifat benda. Allah bukan benda. Sama, nanti ketika ada ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang, di sana ada wajah Allah. Di sana ada Allah. Itu bukan berarti Allah menempati ruang tempat di mana aja. Ntar jadi nggak enak. Masa Allah ada di comberan, kan? Allah ada di toilet, kan nggak sopan nanti jadinya. Maka maksud ayat itu bukan begitu. Kemanapun kamu memandang Allah, kamu dapat merasakan kehadiran Allah. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Maka jika disebut Allah di mana-mana, itu maknanya harus beres dulu. Kalau enggak bisa menjadi kufur. Gitu. Jadi Pak Mardalis dan Bapak Ibu yang bukan Allah, ini mengkorelasikan kajian kita pekan lalu dengan pagi ini. Ya. Jadi bersemayam itu tidak pernah kita fahami bertempat. Di mana-mana itu bukan berarti Allah memasuki ruang dan waktu. Ya. Ruang dan waktu itulah yang butuh kembali kepada Allah, bukan berarti Allah yang menempati mereka itu. Ya gitu Pak Dr. Mardalis. Silakan Pak Mas, lanjut. Ya saya Pak Zen. Ya, kadang ya udah ngomong. Belum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Mas, Bu Rita. Ya, silakan. Pak Zen. Ya. Pertama terima kasih. Sifat 20 disinggung walaupun tidak lengkap. Tapi intinya saya sudah bisa nangkap Allah wujud kita kok mukalafatul khawatir bilatanya kodat iradatil mukhayir sama batal dan kalam. Yang ingin saya mohon penjelasan itu pada surat Al-Hadid ayat 4 tadi Ustaz. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Iya. Potongan ayat ini saya paling suka gitu. Tapi untuk merasakannya itu yang belum ketemu, belum bisa. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Pak Jen nih nanyanya begitu terus ya. Iya. Wa huwa ma'akum aina kuntum, surah Al-Hadid tadi. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bapak Ibu yang bukan Allah, khususnya Pak Zen nih. Allah itu kan tadi bukan benda. Betul. Dan kita sudah membahas di pertemuan pertama tentang wujud Allah, eksistensi Allah. Bahwa wujud Allah itu kemudian hanya bisa dikenal, dirasakan dengan hembusan yang dia titipkan ke dalam diri kita. Jadi nggak bisa pakai akal, Pak. Nggak bisa pakai badan. Jadi kalau ingin merasakan Allah nggak bisa disentuh pakai fisik. Kalau Pak Azan ingin merasakan ada istri kan, sentuh aja kan samping, kan ada fisiknya. Allah bukan fisik. Nggak bisa juga disentuh dengan pikiran. Karena Allah itu tidak dapat dicapai oleh pikiran manapun. Hanya bisa diterima oleh pikiran, tapi pikiran tidak bisa menakar Allah itu bagaimana. Betul. Tapi akal akan mengatakan dia ada, gitu. Hanya sebatas wujud. Allah wujud. Bagaimana dengan kolbu? Nah, selama ini Pak Zen sudah coba pasti dengan kolbu. Kolbu itu hanya dapat menyentuh sampai nama dan sifat. Nama dan sifat. Ya, hanya sampai nama. Maka kita sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, di situ kan ada nama dan sifatnya. Ya. Jadi kalau ingin merasakan Allah dengan kolbu, panggillah namanya. Terus Pak Zen mau merasakan yang mana? Mau merasakan kasih sayangnya? Panggil Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Coba aja Pak, 100 kali pagi, sore. Bakal terasa itu. Itu ya. Ada orang ingin merasakan Allah Maha memberi rezeki. Cara manggilnya itu, Ya Allah,
ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Ya. Ingin merasakan Allah memberi kesembuhan. Ya Allah, ya Syafi. Tapi kita memanggil ini nggak boleh maksa Allah. Karena Allah independen, Allah nggak boleh dipaksa. Suka-suka dia nanti mau kasih rezeki apa enggak, mau kasih sehat apa enggak, itu suka-suka dia. Ya. Nah, tapi panggil aja. Nah, dirasakan nama itu makna-makna sifat yang terkandung di dalamnya. Paling tinggi itu bisa dilakukan sendiri Pak di rumah. Nah, maka nanti ambil Asmaul Husna. Kalau bisa nih Bapak Ibu, seumuran Bapak Ibu ini, kalau dulu saya hanya mengajarkan zikir Allah, ya Allah. Sekarang mohon ditambahkan ya. Tambahkan setiap nama itu kan ada nama tuh Asmaul Husna. Nah, caranya gimana? Jadi disebut ya Allah di depannya, lalu kemudian sebutkan nama yang mau kita baca. Kayak tadi, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah. Diulang aja 100, terpindah. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim. Nanti pindah lagi. Ya Allah, ya Malik. Ya Allah, ya Malik. Ya Allah, ya Qudus. Begitulah terus. Imam Suhrawardi, Imam Zarruq mengatakan, jika memanggil asma Allah dengan memulai kata ya Allah, terus sebut Asmaul Husnanya, itu asyaddu ta'tsiran. Dia akan mempunyai efek yang luar biasa. Dan nanti beda Pak, kalau kita langsung cuma ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, itu akan beda hasilnya. Ya. Beda efeknya di kolbu. Nah ini tekniknya Pak Zen. Paling saya bisanya sampai di situ. Tapi sebenarnya ada yang lebih dahsyat lagi, tapi itu haknya Nabi. Nanti kalau Pak Zen ketemu Nabi bisa tuh ya. Apa itu? Merasakan Allah lewat hembusan Allah dalam diri. Nah, hembusannya yang kita sebut ruh. Ruh, ya, ya. Ruh itu dia langsung merasakan Allah itu bagaimana. Itu kalau kita zikir ya bisa pingsan Pak Zen. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, maka Nabi bilang, kamu tidak akan bertemu Allah sampai kamu mati. Nah, maka Nabi itu punya ilmu mematikan diri sebelum mati. Masya Allah. Itu ilmunya Nabi, Pak. Ya, jadi udah nonaktif fisiknya, sudah dinonaktifkan akalnya, sudah diistirahatkan kolbunya. Lalu siapa yang bergerak saat itu? Itulah tiupan hembusan Allah yang ada dalam diri. Itulah ma'rifat yang sebenarnya. Itu kalau orang sampai ke faham itu, masuk kubur nggak berani malaikat tanya, Pak. Jadi kalau masih sampai di kolbu, itu mereka masih tanya tuh. Ya. Tapi kalau ilmu itu diminta ke Allah, Pak. Ya. Diminta kepada Allah, nanti diajarkan. Allah yang langsung mengajarkan, insya Allah. Insya Allah. Mungkin ini Ustaz, itu kalau untuk diri sendiri ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Kalau untuk anak misalnya, apakah bagaimana supaya bisa nembus ke jiwa atau kolbu anak itu disebut namanya atau ya Allah ya Rahman anak gitu atau bagaimana? Mau doa maksudnya Pak? Doa. Ya. Enggak ada waktu zikir tadi. Maksudnya kita berzikir ingin mendoakan anak. Betul. Ya, bisa Pak. Sebut nama anak kita. Anak Bapak itu kan dari Bapak sendiri. Tinggal dikembaliin aja ke dalam diri kita. Panggil nama Allah, lalu iktikadkan bahwa nama ini menyinari anak-anak kita. Insya Allah ada efeknya itu. Amin, amin. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Ini berbagi sedikit ya mengenai Asmaul Husna Ustaz. Itu kan 99 kalau kita menghafal itu rasanya kok ya susah gitu ya. Nah kebetulan saya udah ikut 6 kali pertemuan itu menghafal Asmaul Husna bersama ISQ Group Bapak Ibu semua. Itu dia menerangkan 10-10 ya. Jadi 10 itu ada pakai gambar cerita gitu. Jadi kita mengingatnya tuh Masya Allah. Saya sendiri juga heran kok bisa gitu. Terbayang gambar itu kita ikutin, kita langsung tahu apa keywordnya untuk artinya apa yang Asmaul Husna itu sendiri begitu. Jadi
bisa sekali, nggak tahu mungkin saya cara menghafalnya begitu, jadi bisa masuk gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ikut untuk menghafal Asmaul Husna itu nanti seminggu lagi lah barangkali, mulai lagi sekarang udah sampai ke nomor 69 ya, nanti mulai lagi dari 1. Itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi, rasanya kok bagus sekali ya kita sampaikan ya Allah, kemudian kita sebutin ya kalau rezeki ya Razak misalnya, kalau untuk Maha Pengasih Penyayang ya Rahman, kita ulang-ulang. Rasanya itu kan nyentuh sekali Ustaz. Jadi terima kasih nih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang lain dipersilakan untuk saya mau bertanya Pak. Ya, boleh? Silakan Bu Evi. Ya, silakan Bu Evi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pertanyaan saya agak ujungnya agak aneh gitu ya. Berhubungan dengan irodah tadi Ustadz, di situ kan Ustadz tadi mengatakan berkaitan dengan takdir. Ya Ustadz ya? Iya. Nah, takdir itu sendiri sebetulnya seperti apa Ustadz? Karena pemahaman saya bahwa Allah tidak pernah memberikan hal yang buruk terhadap makhluknya. Akan tetapi keadaan buruk itu kerap terjadi. Apakah itu juga takdir Ustadz? Itu seperti apa Ustaz? Ya, Bu Evi ya. Takdir itu apa sih gitu ya? Takdir itu dari kata qaddara yuqaddiru. Tadi kita sudah sebutkan dalam surah Al-Qamar ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya, ukurannya, dengan takarannya. Dan takaran itu pasti sempurna. Takaran itu pasti sangat paripurna. Nah, lalu baik buruk itu dari mana? Baik buruk itu cara kita menerima. Itu cuma cara kita menerima. Jadi tidak ada namanya Allah berbuat baik terus berbuat buruk, nggak ada. Semua perbuatan Allah itu baik. Namun cara menerima apa yang Allah lakukan itu, disitulah muncul nanti nilai baik dan nilai buruk. Misalnya, ada orang sakit. Sakit itu dia pahami sebagai apa? Jika dia memahaminya sebagai cubitan-cubitan kekasih sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi muncullah kesabaran. Tapi kalau dia meyakini, Allah ini kok jahat ya, kok saya dibuat sakit ya, nah, nanti dia menjadi buruk. Dan dia lupa, jadi ini banyak sekali orang-orang begini. Giliran dia sehat, dia lupa Allah. Giliran dia sakit, yang disalahkan Allah. Padahal dia sakit, salah dia sendiri. Salah makan sendiri. Salah ketika masa muda tidak menjaga pola hidupnya. Tapi ketika dia kemudian sakit, renta, dia salahkan Allah. Ini orang-orang begini nggak punya etika kepada Allah SWT. Inilah yang kemudian membuat kebanyakan orang tidak lolos di bab iman. Jadi rukun iman itu penentunya bukan di yang pertama. Percaya kepada Allah, penentunya di bagian nomor 6. Percaya kepada takdir, baikkah itu ataupun buruk. Bahwa semuanya sudah diberi kadar baik oleh Allah, tapi cara menerimanya kadang ada yang baik, ada yang buruk. Corona nih sekarang, corona ini, virus ini baik atau buruk? Tergantung Bapak Ibu. Allah kan kehendaknya pasti baik. Tinggal kita cara nerimanya yang baik atau buruk. Ada orang yang buruk, dia tidak salahkan Allah, tapi dia salahkan makhluk. Nyalahin negara mana gitu ya. Nyalahin ini, pihak itu. Itu orang-orang yang hatinya terhalang dari cahaya-cahaya Allah. Kalau dia hatinya tersinari cahaya Allah, dia nggak akan nyalahin siapa-siapa. Emang udah zamannya kok, dunia udah tua. Ya, Allah berkehendak begini. Ya, kira-kira gitu Bu Evi. Bisa dipahami dengan baik ya? Insya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Evi. Baik. Terima kasih. Masih ada. Ya, terima kasih Bu Evi. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin klarifikasi. Tadi Pak Sanusi kelihatannya. Pak Dahroni tadi juga ada ya? Ya betul. Silakan Pak Dahroni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Daran. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, tadi saya terlambat ikutnya. Tadi Iya, ada masalah di perut saya ini sehingga lama di kamar mandi. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah oke. Alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, maaf karena terlambat, jangan-jangan tadi sudah disinggung, tapi dari pertanyaan Pak Zen tadi, saya terinspirasi dengan ini. Kan di situ dikatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum. Saya kira tidak cuma kita saja Ustaz, tapi semua makhluknya juga mungkin Allah bersama dengan itu. Nah, apakah kita bisa melihat keperkasaan Allah dengan kita melihat makhluk itu Ustaz? Jadi misalnya kecoa saja atau nyamuk yang kecil itu kita melihatnya ya Allah, di sini ada keperkasaan Allah. Di sini kemahahebatnya Allah di sini. Nah, kemarin maaf saya dengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat itu atau siapa kemarinnya agak lupa saya. Gus Bahak mungkin. Itu mengatakan orang itu kalau membuat patung gajah saja mungkin bisa. Coba membuat patung nyamuk, bagaimana dia bisa? Yang kecil begitu, yang ada lubangnya, ada urat-uratnya di situ. Jadi melihat nyamuk saja itu kita melihat ya Allah luar biasa, maha hebat. Jadi begitu Ustaz. Lalu saya kaitkan dengan pertanyaan kedua. Itu ada narasi, ada kata-kata, maaf ini kata-kata ulama atau nabi atau apa. Siapa mengenal dirinya adalah mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Tuhannya itu berarti ya Allah maha hebat. Melihat diri kita ini saja luar biasa. Kita rasakan kebesaran Allah, kita rasakan kemahibatan Allah, kita rasakan keperkasaan Allah. Bagaimana itu keterangannya Ustaz? Masya Allah. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih. Ya betul Pak. Jadi cara mengenal Allah itu, cara merasakan keperkasaan Allah itu bisa dengan makna. Nah, makna itu ada pada pikiran kita. Memandang tadi satu hewan, lalu kita melihat bagaimana hebatnya Allah. Tapi dia masuknya sampai ke akal pikiran. Dia belum masuk ke kolbu. Apalagi ke ruh, ya belum. Kalau pakai pikiran, masih ada jarak antara kita dan Allah. Tapi itu sudah bagus. Artinya kita memandang makhluk, lalu terbayanglah di situ, tergambar di situ keperkasaan Allah. Dalam diri kita juga bisa. Jadi kita dengan Allah itu sebenarnya masalah hijab. Apa arti hijab? Hijab itu penghalang. Jadi kita dengan Allah itu sebenarnya dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Tapi kita merasakan nggak kebersamaan ini? Maka Allah berikanlah lapisan-lapisan, tirai-tirai, yang itu ada dalam diri kita sendiri. Jika orang melihat kecoak itu dari sisi ilmu biologi, ya sampai di situ aja. Tapi kalau dia kaitkan dengan salah satu nama Allah, keperkasaan Allah, nanti muncullah rasa. Rasa itu tersimpan di kolbu. Itu udah mulai itu. Jadi yang kontemplasinya Pak Daroni itu, dari akal udah turun ke kolbu. Pertama memandang dulu dengan fisik, dibawakan ke pikiran, lalu dirasakan dengan kolbu. Allah maha hidup dan maha menghidupkan. Sehingga kok ada kecoa yang sangat kuat sekali. Lalu apa kaitannya dengan kalam tadi? Ini hadis atau bukan gitu ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabbnya. Itu secara ilmu hadis kalam Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Tapi secara ilmu kolbu, itu ilham-ilham yang didapat oleh ahli kolbu ketika mereka bermimpi dengan Nabi. Dan mereka mendengarkan Nabi berkalam seperti itu dalam mimpi. Maka tidak boleh disebut sebagai hadis. Kecuali bagi ahli mimpi itu. Maknanya sahih. Ya, maknanya benar bahwa siapa yang kenal dirinya dengan kelemahan, maka dia akan kenal Allah dengan kekuatan. Siapa yang mengenal dirinya dengan kesakitan, maka dia akan mengenal Allah, Sang Maha Penyembuh. Siapa yang mengenal dirinya dengan kesempitan, dia akan mengenal Allah dengan keluasan. Itu takarannya kira-kira begitu.
Nah, tapi kalau dalam bab ruh itu nggak ada lagi ibarat, nggak ada lagi ungkapan. Allah dekat, ya sudah, tinggal dirasain sendiri gitu. Nggak bisa diibaratkan. Jadi ibarat ini muncul, inilah hebatnya Allah, itu ketika orang berjarak. Ini ilustrasinya, orang dulu, mungkin Bapak Ibu ini dulu zaman-zaman Pak Daroni kan ini suka puitis. Zaman-zaman jauh dari istri, mungkin kalam-kalam puitis muncul. Nah, surat-surat puitis muncul dulu, ya, zaman-zaman dulu, masih muda Pak. Tapi ketika dekat, tidak ada lagi penghalang antara kita dan pasangan, itu hilang tuh puitis. Ada orang yang sebelum dia menikah, dia kalau nulis diary itu banyak sekali. Pas udah nikah, diary nggak ada lagi ditulis. Kenapa? Diary-nya adalah pasangannya itu sendiri. Karena udah nggak ada jarak. Ketika orang rindu, jaraknya jauh dari yang dia rindukan, maka dia perlu mengekspresikan. Ada yang dengan nulis, ada yang dengan nonton, ada yang dengan jalan-jalan, ada yang dengan teriak-teriak, ada yang dengan nangis, ada yang dengan telepon, berkalam-kalam. Itu semua hijab, tirai penghalang antara kekasih dengan dikasih. Nah, kita ini seperti itulah. Semoga kita termasuk kekasih Allah. Masalahnya, berapa tirai, berapa hijab yang menghalangi kita dari Allah. Nanti itulah kadar ungkapan yang akan muncul ketika kita berkalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Dahroni. Syukran Ustaz. Afwan. Nah, makanya di dalam tradisi keislaman di Indonesia kita mengenal ada seorang syekh namanya Syekh Siti Jenar. Mungkin Pak Dahroni tahu lah ya. Jawa Tengah Pak ya. Syekh Siti Jenar ini dia tidak merasakan lagi halangan antara dirinya dan Allah. Bagi dia nggak ada pemisah antara kita dan Allah. Lalu ungkapan girangnya itu dia rasakan, dia ungkapkan dalam syair-syair Jawa. Terdengarlah oleh seorang wali Allah yang lain, namanya Sunan Kalijaga. Beliau juga ahli ma'rifat, ahli mengenal dirinya. Tapi beliau lebih memilih kalimat yang berhijab, kalimat yang masih ada tirai kepada Allah, karena menunjukkan bahwa kita hamba, Allah lah pencipta. Kita yang lemah, Allah yang maha kuat. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini ahli syariat, ma'rifat, sedangkan Syekh Siti Jenar ini ahli ma'rifat hakikat aja. Sehingga kalam-kalamnya seperti itu ya. Kalam-kalamnya berisi kerinduan-kerinduan yang tiada batas. Ya, tentu Pak Dahroni lebih pahamlah tentang Syekh Siti Jenar daripada saya ya, karena kisahnya lebih dekat ke kampungnya Pak Dahroni. Ya. Silakan Pak Mas. Baik. Bapak Ibu masih ada waktu, masih ada 10 menit lagi lebih kurang. Oh, Pak Sanusi silakan. Mbak Tita tolong di unmute Pak Sanusinya. Ya, silakan Pak Sanusi. Nah, iya, inilah Pak Ustadz. Saya masih agak sukar menempatkan perasaan ini di dalam ruh, Pak. Seperti dalam surat As-Sajadah, ini kan Rasulullah kan sering membaca surat As-Sajadah tiap malam Jumat. Itu surat ke-9-nya kan summasawahu fihi ruhi. Di situ kan Allah sudah menempatkan ruh pada badan kita. Kemudian ada pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Nah, ini menempatkan ruh inilah sebetulnya perasaan tentang dekat kepada Allah itu yang sukar itu Pak Ustaz. Gimana caranya itu? Karena kita ya menempatkan itulah yang sebetulnya yang sukar. Iya. Iya, baik Pak Sanusi. Ini yang nanya ruhnya itu Pak. Barusan nanya itu ruhnya udah itu. Jadi ruhnya kayak gelisah ya. Ini gimana cara koneksinya nih? Padahal ayatnya mengatakan summasawahu. Setelah manusia diciptakan. Jadi kita ini ada dua sisi, dua dimensi. Ada dimensi fisik, itu surat As-Sajadah ayat 8.
Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu kami ciptakan manusia, keturunannya Adam, dari saripati tanah. Nah, ini sisi dari saripati tanah yang diciptakan dari air hina. Ya. Nah, air yang hina itu sisi fisik kita. Sisi yang tampak dan bisa disentuh. Nah, ini sisi yang zahir, materi. Tapi kita punya sisi yang immateri. Summa sawwahu, lalu dia menyempurnakan. Jadi kesempurnaan tubuh materi ini, diri kita yang materi, diri kita yang fisik. Itu kesempurnaannya pada apa? Pada tiupan yang maha sempurna, yaitu Allah. Maka wa nafakha fihi min ruhi. Lalu Allah meniupkan sebagian dari rohnya. Nah, ini kata kunci, Pak. Kata tiup dan sebagian. Allah hembuskan, Allah tiupkan sebagian dari rohnya. Berarti sebagiannya lagi ada di badan kita, sebagiannya lagi ada di mana? Nah, ini kata kuncinya, Pak. Kira-kira di mana, Pak Sanusi? Ya Allah. Sebagiannya itu lagi, itu ada pada zatnya Allah. Ya Allah. Ya. Maka jalan pintas merasakan wujud Allah, merasakan ruh itu ada dalam diri. Jadi Bapak itu nggak usah belit-belit, sebenarnya kita dari dulu kan belit-belit nih ya. Saya sengaja muter-muter Bapak, ternyata Pak Sanusi nanya. Cara yang paling ringkas menuju Allah itu merasakan ruh. Kalau kita merasakan ruh, maka tidak ada lagi jalan berbelit menuju Allah. Rasakan ruh, terasalah Allah. Gitu. Jadi kalau nanti ditanya di alam kubur, Pak, siapa Rabbmu? Tinggal dijawab, roh itu apa? Allah adalah, Rabb adalah yang menghembuskan nyawa, yang menghembuskan roh ke dalam badanku. Udah, itu nanti diingat-ingat itu, Pak, kalau masuk ke alam kubur. Kemudian Pak Ustadz, ya. Yang kedua, untuk kita mencintai Allah, kita harus juga merasakan cinta sekali kepada Rasulullah. Sallallahu. Itu surat Ali Imran 31 itu. Gimana merasakan itu juga? Kita itu jangan berbagi sebenarnya. Jadi bagaimana supaya menyatu antara dengan Allah dengan Rasul itu? Iya betul. Pintu menuju Allah cuma satu, Pak, yaitu pintunya Nabi. Babu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau sehebat apapun orang di dunia cerita tentang Allah, kalau dia tidak ikut Rasulullah, batal semua ma'rifatnya, semua ilmunya. Nah, mengikut Nabi itu yang mana? Nah, mengikut Nabi itu ada dua, Pak. Ini yang dilupakan ustadz-ustadz di luar. Mengikuti kerasulan dan mengikuti kenabian. Kerasulan itu jatuhnya kepada diri yang zahir. Itu yang ayat Sajadah ayat 8 itu. Itu berlaku pada hukum zahir. Maka sholat itu sifatnya kan zahir. Ruku, sujud. Tapi yang Allah pandang yang mana? Si kolbunya, si ruhnya. Ruhnya bagaimana? Nah, inilah nubuah. Jadi, kalau sholat, fisik mengikuti kerasulan, kolbu ruhani mengikuti kenabian. Nah, sebanyak apa kita mengikuti kerohanian Nabi, sejauh itulah kita disebut sebagai ulama. Jadi, walaupun Bapak Ibu ini bukan ulama dalam kategori sarjanawan, ilmuwan, cendekiawan, tapi bisa menjadi ulama dalam kualitas rohani. Itu bagaimana? Kolbunya, ruhaninya mengikuti Nabi sejauh mana? Sejauh itulah ruhnya bisa merasakan Allah. Jadi, kalau orang-orang ahli kolbu itu nyebut Nabi itu babullah. Nabi itu gelarnya pintu menuju Allah. Dan Nabi mengatakan, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya.
Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi, tapi didhaifkan oleh orang-orang yang benci kepada Ali. Itu sebabnya nanti Bapak coba lihat, semua silsilah ilmu zikir, itu kalau nggak dari Abu Bakar, selebihnya dari Ali. Jadi tarekat, tasawuf, ilmu ma'rifat, itu semuanya yang bersanadnya kepada Ali. Sumbernya dari Ali. Tapi orang-orang yang tidak paham, ini dikira dari Syiah, padahal nggak ada kaitannya. Mengidentikan Ali bin Abi Thalib dengan Syiah itu adalah salah satu bentuk adab yang buruk kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira begitu Pak, mengenali dimensi zahir dan batin. Nah, nanti tinggal dilihat nih, kita ngikutin Rasul, zahirnya kerasulan, namanya syariat, batinnya masuk ke dalam nubuat, namanya ma'rifat. Nah, ini yang akan dibawa pulang, Pak. Yang syariat, kalau kita mati, dia mati udah. Kalau kita mati, dia ya ke tanah, ke tubuh, maka nggak wajib sholat. Tapi, yang batin itu dia masih terus. Inilah yang Nabi SAW lihat ketika beliau lagi berisra. Nabi melihat Nabi Musa sholat. Nabi Musa sholat, itu sholat apa? Sholat ma'rifatnya. Ruhnya yang lagi sholat. Kira-kira begitu, Pak Sanusi. Coba dirasakan aja itu. Terima kasih, Pak. Iya, sama. Alhamdulillah. Merasakan atau mempertahankan atau membina makrifat itu dengan apa, Ustaz? Apa dengan zikir saja atau ada yang lain? Dengan dua hal, Pak. Satu, makrifat, mengenal, berpengetahuan. Satu dengan zikrullah, satu dengan mengingat, mengenang, mengulang-ulang. Ya, jadi nggak cukup dengan zikir. Kalau orang cuma zikir capek, nggak muncul cinta. Kita kalau mau cinta seseorang kan kita penasaran, mau cari tahu dia siapa. Seseorang nih, teman orang, kita senang dengan orang ini dan itu. Kita pengen tahu dia dari mana, orangnya sifatnya apa, namanya siapa. Sama. Saya berkeyakinan Bapak Ibu semua ini orang-orang yang cinta kepada Allah sehingga tertarik mengenal nama, tertarik mencari sifat, tertarik dengan semua itu. Ya, ya semoga Allah terima cita kita Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kelihatannya waktu sudah berjalan terus dan sudah cukup panjang kita ngaji pagi ini. Mudah-mudahan semua yang kita kaji ini bisa kita resapin yang di dalam dan kita bisa amalkan semua. Insya Allah kita bisa ketemu lagi hari Kamis depan dengan mengenal Allah melalui namanya, Ustaz ya. Ya, itu udah masuk Asmaul Husna Pak nanti. Ya, masuk Asmaul Husna. Jadi kajian kita ke depan itu Asmaul Husna. Ya. Ya. Baik. Berarti satu pertemuan mungkin 2 nama atau 1 nama bisa begitu. Ya. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.